Hakim Mahkamah Konstitusi terpilih Soehartojo bertekad mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Usai kisru konflik kepentingan yang ditimbulkan Anwar Usman, kini publik menanti kinerja Soehartojo mengembalikan marwah salah satu lembaga tinggi negara ini di hadapan publik. Hakim Konstitusi Soehartojo terpilih melalui musyawarah mufakat yang dilakukan para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup di Gedung MK Jakarta. Setelah terpilih, Soehartojo bertekad mengembalikan kepercayaan publik kepada Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan salah satu tugasnya adalah mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini ada yang sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik itu. Nah, berdasarkan pertimbangan itu tentunya kepada siapa lagi kalau kemudian permintaan itu kemudian tidak kami sanggupi. Jadi teman-teman semua yang harus pahami adalah jabatan ini bagi saya bukan saya yang minta. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyampaikan harapannya kepada Ketua MK terpilih. Anies berharap dengan kepemimpinan baru di bawah Soehartojo, MK bisa menjaga marwah sebagai salah satu lembaga tertinggi di Republik ini. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar. Kemudian hasilnya akan bisa menghadirkan kepemimpinan yang makin bisa menjaga marwah mahkamah salah satu yang tertinggi di Republik ini. Sementara, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo mengucapkan selamat kepada Soehartojo menjadi Ketua MK terpilih. Setali tiga uang dengan Anies, Ganjar berharap Soehartojo dapat mengemban amanah dan dapat mengembalikan marwah MK. Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa membawa marwah MK kembali seperti semula. Menko Polhukam Mahfud MD menyambut positif terpilihnya Soehartojo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Mahfud mengaku mengenal Soehartojo kala sama-sama berkuliah di Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Mahfud berharap Soehartojo tidak terkontaminasi dan bisa memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi. Baik, alhamdulillah berarti putusan MK itu sudah dilaksanakan sesuai dengan amarnya. Bahwa dalam waktu 2x24 jam, Wakil Ketua MK yaitu Saldi Isra harus memimpin rapat pemilihan Ketua MK yang baru. Saya kenal Soehartojo itu sebagai teman sekolah saya satu kelas ketika kuliah program S1 Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Satu angkatan, satu kelas, satu kelompok belajar juga. Sehingga saya berharap dia tetap baik-baik seperti yang dulu lah. Ketika bermain-main dengan saya ketika di kampus. Sampai saat ini sih rasanya teman saya ini masih bisa diharapkan. Mudah-mudahan tidak terkontaminasi. Penggantian Ketua Mahkamah Konstitusi dilakukan setelah Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Tak hanya diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua MK, kini ipar Presiden Jokowi ini dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Anwar dilaporkan soal dugaan adanya maladministrasi dalam memutus kepala daerah yang memiliki batas usia Capres-Cawapres di bawah 40 tahun. Proses persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemarin tidak adanya mekanisme untuk banding dan tidak membentuk Majelis Kehormatan banding untuk mengantisipasi kemungkinan putusan MK dibanding oleh pihak yang dirugikan. Karena tuntutan TPDI dan perangkat Nusantara adalah memberhentikan tidak dengan hormat Anwar Usman dari kedudukannya sebagai Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi. Materi perkara yang sebelumnya diputus oleh mantan Ketua MK, Anwar Usman dinilai memberikan karpet merah bagi keponakannya, yakni Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa sudah bersiap di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Tifal, setelah terpilih, kapan pelantikan Soehartojo ini?
Dijadwalkan pelantikan terhadap Soehartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi akan berlangsung Senin pekan depan pada 13 November 2023. Hal itu juga sudah diterangkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra selepas rapat permusyawaratan hakim memutuskan siapa nama Ketua MK pengganti Anwar Usman pada Kamis 9 November 2023 lalu. Lebih detailnya lagi waktu itu Saldi menerangkan juga proses dari penetapan nama Soehartoyo sampai akhirnya ditentukan atau ditetapkan secara musyawarah mufakat ini sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode berikutnya begitu. Lewat musyawarah yang berlangsung di lantai 16 gedung utama Mahkamah Konstitusi, persisnya di ruang rapat permusyawaratan hakim, 7 hakim yang berada di lingkup Mahkamah Konstitusi ini memutuskan 2 nama teratas, yakni nama Soehartoyo dan Saldi Isra waktu itu. Namun pada akhirnya sudah ditetapkan 2 nama teratas dari 7 hakim konstitusi yang lain ini memilih untuk kepada kedua nama tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut siapa yang akan ditunjuk berikutnya menjadi ketua dan wakil ketua, sampai pada akhirnya nama Soehartoyo selepas diputus oleh 2 nama ini, Soehartoyo pribadi dan juga Saldi Isra, ditunjuk sebagai ketua terpilih Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan itu juga ikut disepakati atau disetujui oleh 7 hakim yang lainnya. Perlu dipahami bahwa total hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Konstitusi ini totalnya ada 9 orang. Nah, dari hasil aklamasi ini kemudian sudah ditetapkan begitu ya bahwa nama Soehartoyo ini menjadi ketua, namun secara sah, secara formal akan dilakukan lewat pelantikan yang bakal berlangsung pada tanggal 13 November 2023 mendatang. Sebetulnya ada beberapa PR yang menjadi tantangan bagi Mahkamah Konstitusi ke depan, terutama masalah perbaikan citra di tengah atau selepas dari keluarnya putusan atas gugatan judicial review Undang-Undang Pemilu nomor gugatan 90 tahun 2023 yang berhubungan langsung dengan syarat pendaftaran Capres-Cawapres untuk menjadi peserta pemilihan presiden begitu, yang kemudian ditengarai ini memiliki muatan konflik kepentingan. Saat itu kasus ditangani oleh ketua saat itu adalah Anwar Usman, yang kemudian Anwar Usman juga sudah dijatuhi sanksi kode etik berat berupa pemecatan dari statusnya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang menjadi PR besar, walaupun kemudian Soehartoyo kepada wartawan belum mau memberikan penjelasan detail apa langkah-langkah detail ke depannya setelah kemudian ia ditunjuk begitu secara aklamasi oleh hakim konstitusi lain sebagai pengganti Anwar Usman secara kelembagaan di MKRI. Namun ia bisa menyebutkan, kalau saya kutip pernyataannya, bahwa sekira MK ada yang tidak baik kita akan perbaiki bersama. Itu juga disampaikan atau nada yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua terpilih Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Tentu ini yang bakal menarik untuk dicermati langkah lanjut apa yang bakal ditempuh oleh Soehartoyo sebagai ketua terpilih dari Mahkamah Konstitusi yang baru ini. Sisko. Tentunya bersama memang kita cermati, Tifal dan juga saudara, dan juga nanti memang Senin pada pekan depan 13 November ini pelantikan akan dilakukan. Nah, masih soal ataupun juga seputar Mahkamah Konstitusi, Tifal, kita mengetahui ada pelaporan Anwar Usman ke Ombudsman. Apakah sudah ada kemudian tanggapan mungkin dari Anwar ataupun juga MA terkait pelaporan ini, Tifal? Saya sebetulnya masih menunggu keterangan resmi dari Anwar Usman selepas namanya dilaporkan ke pihak Ombudsman Republik Indonesia dengan dugaan maladministrasi atas putusan yang dikeluarkan terkait dengan syarat usia Capres-Cawapres. Waktu itu kalau kita ingat lagi putusannya yang dikeluarkan dikabulkan sebagian dengan tambahan alternatif norma begitu, bahwa kalaupun kemudian tidak sampai usia 40 tahun namun sudah berkedudukan sebagai kepala daerah atau pernah berstatus sebagai kepala daerah lewat hasil pemilihan umum atau kepala daerah, maka dia dipersilakan untuk menjadi peserta pemilihan presiden, entah itu Capres ataupun juga Cawapres. Namun yang perlu dicermati juga adalah kalau terakhir kali yang disampaikan kepada publik oleh Anwar Usman itu disampaikan pada 8 November tahun 2023. Saat itu lewat keterangan pers yang menyampaikan bahwa saat dituding bahwa ada konflik kepentingan atas keputusan yang dia keluarkan terkait dengan syarat usia Capres-Cawapres itu, ia menyatakan bahwa itu adalah fitnah, bahkan kalau mengutip pernyataannya itu sebagai fitnah yang paling keji. Dan ia menegaskan bahwa setiap putusan yang ia keluarkan itu sudah sesuai dengan hati nurani dan sudah sesuai dengan peraturan ataupun juga persyaratan atas undang-undang yang berlaku, terutama tentang undang-undang kekuasaan kehakiman begitu. Namun
yang juga ditegaskan oleh Anwar Usman kala itu bahwa tidak ada bukti yang konkret menunjukkan bahwa dirinya memiliki konflik kepentingan. Bahkan dia menyangkut pautkan dengan beberapa putusan yang pernah dikeluarkan sejak MK ini berdiri sampai dengan saat ini usianya sudah 20 tahun. Dengan beberapa putusan yang sempat dikeluarkan beberapa tahun ke belakang begitu. Sehingga ia menegaskan beberapa kali bahwa tidak ada konflik kepentingan, semua keputusan berdasarkan dengan hati nurani. Itu satu hal berkaitan dengan posisi Anwar Usman yang dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia. Satu hal terbaru yang perlu juga saya sampaikan saat ini, Sisko, bahwa tadi ada 2 aliansi masyarakat sipil yang melaporkan hasil keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam pekan ini ke pihak MK Republik Indonesia. Bahkan detailnya tadi disampaikan bahwa laporan terhadap Jimli Asyidiki terutama selaku Ketua Majelis Kehormatan MK ini disampaikan ke Dewan Etik MK oleh 2 aliansi masyarakat sipil. 2 aliansi masyarakat sipil ini berpandangan bahwa hasil keputusan yang ataupun juga hasil putusan pelanggaran etik yang sidangnya sudah berjalan dalam 2 pekan ke belakang ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, bahkan ada pelanggaran etik juga yang dilakukan. Lembaga atau aliansi masyarakat sipil yang pertama yang menyampaikan laporan tadi dari Advokat Muda Pengawal Konstitusi yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Jimli bersama dengan 2 anggota Majelis Kehormatan MK lainnya, karena disebut tidak ada istilah keputusan pemberhentian sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saja yang termuat dalam PMK nomor 1 tahun 2023. Seharusnya kalau memang ternyata ada pelanggaran etik, menurut mereka seharusnya Majelis Kehormatan MK berani menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Apalagi dalam PMK tersebut hanya ada tertuang 3 sanksi, yakni sanksi teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu dari satu lembaga. Sementara lembaga lainnya dari Pendekar Hukum Konstitusi atau PHK menilai ada pelanggaran etik juga yang dilakukan oleh Jimli Asyidiki di tengah proses sidang etik terhadap terhadap Anwar Usman dan kawan-kawan beberapa waktu ke belakang, terutama saat ia menyampaikan keterangan kepada wartawan soal bahwa 9 hakim konstitusi ini bersalah, dan itu disampaikan kepada media di tengah proses yang belum sampai pada tahap pembacaan putusan. Sehingga 2 aliansi masyarakat sipil ini kemudian melapor ke MK, spesifiknya kepada Dewan Etik MK untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Sisko. Baik, kita akan nunggu bagaimana perkembangannya karena ini buntut panjang dari pencopotan dari Ketua MK yaitu Anwar Usman menyebabkan juga ada sejumlah pelaporan khususnya ke Majelis Kehormatan MK atau MKMK. Terima kasih Tifal atas laporan Anda.